Essence of the Body Mind, Sin Fasyang, Riwayat Suci bagian 50, menjadikan derita sebagai guru dan meresmikan mazhab suci. Ceramah Master Cheng Yen. Ajaran suci adalah dapat menghayati kebenaran sejati lewat tindakan nyata. Tanpa melihat penderitaan, kita tidak akan menyadari berkah. Saat melihat orang-orang yang menderita, kita harus membangkitkan rasa syukur karena mereka telah membimbing kita. Dengan menunjukkan wujud penderitaan, mereka juga merupakan guru kita. Jadi, kita menjadikan orang yang menderita sebagai guru. Bagi Bodhisattva, orang yang menderita adalah guru. Ini adalah mazhab suci. Riwayat Suci bagian 50, menjadikan derita sebagai guru dan meresmikan mazhab suci. Pada tahun 1986, saat rumah sakit Suci Hualien diresmikan, upacara peletakan batu pertama untuk Aula Qingshi yang akan menjadi bangunan bersejarah ribuan tahun dan benteng spiritual yang dapat mempertahankan jiwa kebijaksanaan hingga selamanya juga diadakan. Artinya, Master Cheng Yen telah mempertimbangkan untuk melakukan pewarisan yang berkelanjutan. Pada bulan Februari 2004, dalam satu kesempatan, pengurus Vihara Shaolin dari Gunung Song, Henan, membawa serombongan orang untuk mengunjungi Gria Qingshi. Di tengah pertemuan dengan Master, beliau menyarankan bahwa sebagai sebuah pintu Dharma baru, Suci hendaknya bisa membuka mazhab Suci sendiri. Tahun 2006, Suci telah berdiri selama 40 tahun. 4 misi utama dan 8 jejak Dharma Suci telah dirampungkan. Dalam salah satu ceramah Master dengan jelas menyerukan untuk membuka mazhab dan mewariskan silsilah Dharma, serta memperkenalkan mazhab suci. Pada tahun 2016, dalam sebuah forum internasional, berdirinya mazhab suci diumumkan. Ceramah Master tanggal 22 Juni 2010 pada pelatihan Kanpu Global. Perlu diketahui bahwa membangun ladang pelatihan di dunia tidaklah mudah. Merekrut bodhisattva dunia lebih sulit lagi. Berhubung kita ingin membuka mazhab suci, telah terdapat banyak ladang pelatihan di seluruh Taiwan. Suci di sini mendirikan mazhab suci, ini sungguh suatu kemustahilan yang menjadi kenyataan. Proses peresmian mazhab suci. Suci mulai langkah dengan misi amal pada 1966. Belajar lewat bersumbangsi dan memperoleh kesadaran darinya adalah metode pelatihan diri yang berbeda dari mazhab Buddhis lainnya. Ceramah Master tanggal 14 Januari 2008 pada pertemuan Kanpu Nanto. Ada banyak relawan luar negeri yang saat kembali ke sini dengan tidak berdaya berkata, "Master, di luar negeri terdapat mazhab Buddhis lainnya seperti Tanah Suci, Tisastra, dan Zen. Mereka selalu menanyakan apa mazhab saya. Saat itu, saya selalu berkata kepada mereka, kalian hendaknya menjawab bahwa kita adalah mazhab suci. Mereka berkata, bagaimana menjelaskan mazhab suci? Saya berkata, kita terjun ke tengah masyarakat. Meski saya berkata demikian saat itu, tetapi jalinan jodoh belumlah matang.
hingga Tzu berusia 40 tahun, saya baru mulai membahas tentang mendirikan mazhab Tzu. Orang-orang mungkin akan bertanya, sesungguhnya apa itu mazhab Tzu? Mempraktikkan Dharma dalam keseharian. Sungguh, kita harus menerapkan Dharma dalam keseharian. Lihatlah isi naskah sutra dari Sutra Makna Tanpa Batas. Penggalan mana yang tidak kalian praktekkan? Kita mempraktekkan setiap penggalan. Kita mencabut penderitaan orang-orang. Setelah berhasil menghapus penderitaan mereka, dilanjutkan dengan membabarkan Dharma. Setelah menolong mereka, kita terus mendampingi mereka hingga fisik dan batin mereka merasa leluasa. Pada saat yang bersamaan, mereka juga dapat bersumbangsi bagi sesama. Demikianlah kita membimbing orang-orang di dunia. Tahun 2006, dalam peringatan ulang tahun ke-40 Tzu, Master mengumumkan pendirian mazhab Tzu secara internal, tapi secara eksternal belum mengumumkannya secara resmi. Sejak tahun 2012, setiap tahunnya tetap menyelenggarakan forum bertaraf internasional untuk bertukar pendapat dengan orang dari berbagai bidang. Hingga bulan Oktober 2016, forum Tzu keempat dengan tema Nilai Universal Ajaran Buddha dan Pengembangan Mazhab Tzu mengundang para guru agama dan para cendekiawan dari berbagai dunia untuk berdiskusi mengenai pendirian mazhab Tzu. Sejak saat itu, mazhab Tzu secara resmi didirikan. Ceramah Master tanggal 20 November 2016 pada Forum Insan Tzu Yinlin. Demi untuk mendirikan mazhab Tzu, jadi forum internasional diselenggarakan di Taipei. Saya sangat bersyukur. Sangat banyak cendekiawan yang datang. Ada yang meneliti mengenai Tzu dan menuliskan mengenai Tzu sebagai tesis mereka. Seorang profesor ekonomi dari Universitas Harvard, dia juga datang. Menempuh 40 jam perjalanan naik pesawat, pulang pergi 40 jam, hanya demi untuk menghadiri kelas ini. Kita ingin memberikan bayaran padanya. Dia mengatakan, bukan, saya datang untuk membalas budi. Saya tidak akan membebankan biaya pengajaran kepada Anda. Kenapa harus datang untuk membalas budi? Dia mengatakan bahwa dia menulis tesis tentang Tzu dan kita memberikan sangat banyak bahan pengajaran kepadanya. Hal-hal yang para insan Tzu lakukan di dunia. Dari sudut pandang ekonomi mereka, ini adalah pendidikan terbaik di dunia. Dia datang secara khusus untuk mengungkapkan bahwa dia memiliki banyak bahan yang dapat digunakan untuk mendidik siswanya. Oleh karena itu, sesibuk apapun dirinya, dia tetap meluangkan waktunya untuk datang. Kita memiliki Profesor Yo di Taiwan. Dia pergi ke Hualien. Dia berkata, saya sangat bersyukur. Kelas yang saya ambil ini bernilai 10 juta US dollar. Dia mengaku sangat bersukacita mendengarnya. Pandangan internasional dari profesor kelas dunia. Ada juga peserta yang datang dari Inggris, ada pemuka agama Kristen Katolik, Islam, dan Kristen Protestan. Semuanya ada, serta guru Dharma Buddhis dan sebagainya. Ada juga cendekiawan dari Tiongkok yang datang secara khusus untuk mempelajari ajaran Buddha. Mereka terus-menerus memuji. Kita insan Tzu mempraktikkan Dharma dalam tindakan nyata. Ajaran Sang Buddha, kita mempraktikannya dalam tindakan nyata.
Sore itu, Profesor Low menyemangati saya dengan berkata, "Master tidak perlu takut menghadapi kesulitan. Dalam hidup Anda harus meresmikan mazhab Zhiqi. Karena Anda memiliki Dharma, Anda memiliki ajaran. Dengan meresmikan mazhab Zhiqi, barulah ajaran Anda bisa bertahan lama dan selamanya diwariskan di dunia. Oleh sebab itu, saya bertekad untuk mewariskan silsilah Dharma Jingshi, mendirikan pintu mazhab Zhiqi. Sutra yang menjadi landasan mazhab Zhiqi. Setiap mazhab memiliki metode pelatihan tersendiri. Landasan utama mazhab Zhiqi adalah Sutra Teratai. Terlebih, Zhiqi menjadikan sutra makna tanpa batas dari trilogi Sutra Teratai sebagai landasan praktik. Ceramah Master tanggal 14 Januari 2008 pada pertemuan Kanpu, Nanto. Kita bisa memahami mazhab Zhiqi dengan mendalami sutra makna tanpa batas, mulai merenungkan dan memahaminya. Ini dikarenakan Sutra Teratai adalah sutra yang diajarkan Buddha pada 42 tahun pertama. Sang Buddha membabarkan Dharma dengan metode terampil. 42 tahun kemudian, Buddha melepaskan metode terampil, langsung membuka ajaran sementara untuk menunjukkan ajaran sejati. Ajaran Buddha yang sejati sesungguhnya apa yang ingin Buddha ajarkan, yaitu ajaran Bodhisattva. Buddha ingin mengajarkan ajaran Bodhisattva. Latar belakang 12 Mei 2007, ulang tahun suci ke-41. Kitab Sutra Makna Tanpa Batas ini isinya sangat menarik perhatian. Sejak saya meninggalkan kehidupan rumah tangga, bahkan sebelum saya berguru kepada guru saya masih ingat pada tahun itu melakukan perjalanan dari wilayah tengah ke timur Taiwan. Di rumah Kepala Divisi Umum Pabrik Gula Malan di timur Taiwan, saya menemukan risalah tentang Sutra Teratai. Risalah dalam bahasa Jepang. Sutra Teratai terdiri dari 3 bagian, maka dinamakan sebagai trilogi Sutra Teratai. Dalam trilogi ini, pendahuluan dari kitab Sutra Teratai adalah Sutra Makna Tanpa Batas. Sutra Makna Tanpa Batas adalah pengantar Sutra Teratai dan merupakan bagian pertama dari trilogi ini. Pada penutup Sutra Teratai masih ada satu kitab sutra yang disebut Sutra Perenungan Bodhisattva Samantabhadra, yang berisi pertobatan, membangkitkan tekad, membangun ikrar, dan bertobat. Namun, di dalam Sutra Makna Tanpa Batas, pendahuluannya adalah mengenai sifat luhur Buddha. Terlebih dahulu mengulas tentang sifat luhur Buddha, yaitu memperkenalkan keluhuran para Buddha di 10 penjuru. Batin Buddha dan batin semua makhluk tidaklah berbeda. Di dalam bab sifat luhur ini, satu persatu dijelaskan dengan sangat jelas. Di dalam batin semua orang terdapat Buddha. Jika dapat membangkitkan potensi kebajikan Buddha yang ada di dalam hati masing-masing, maka dapat menyelamatkan semua makhluk. Berikutnya adalah bab pembabaran Dharma. Kita harus benar-benar mempelajari mengenai kekosongan sejati dan keberadaan yang menakjubkan. Apa yang Buddha babarkan adalah kebenaran alam semesta.
Di dalam bab 10 pahala diumpamakan bahwa anak yang baru lahir pun dapat mempraktikkan kebajikan. Begitu sebersit niat baik muncul, tidak tega melihat para makhluk menderita. Walaupun tubuhnya didera penyakit, walaupun dirinya masih merupakan makhluk awam, namun asalkan dirinya membangkitkan sebersit pikiran bajik, walaupun ada penyakit, namun dirinya tetap menolong makhluk lain yang menderita. Dari tepian ini diseberangkan ke pantai seberang. Inilah semua dapat kita lakukan. Mazhab suci kita, Sutra Makna Tanpa Batas, adalah inti sari ajaran suci, sehingga para bodhisattva diharapkan semua orang tidak lupa dengan sutra ini. Demi semua makhluk dan demi ajaran Buddha. Latar belakang pertemuan Komite Kehormatan Wilayah Utara tanggal 30 September 2006 untuk mewariskan silsilah Dharma dan mendirikan mazhab suci. Kita hendaknya harus bergegas untuk melakukan persiapan bagi suci. Saat saya sudah tiada, saya serius dengan ucapan saya. Jadi, saya merasa bahwa saya harus segera membantu orang-orang di dunia untuk memahami Dharma. Jika saya telah memberitahukan dengan jelas, tetapi orang-orang tidak memahaminya, hati Master akan sedih. Pikirkan saja betapa sederhana Dharma Master dan mudah untuk dipraktekkan. Tetapi, berapa banyak orang yang bisa benar-benar memahaminya? Jadi, menurut kalian, apakah saya telah menjalankan demi ajaran Buddha? Semangat ajaran Buddha harus ada diterapkan di dalam hati dan tindakan setiap orang. Latar belakang acara persahabatan insan suci Changhua tanggal 11 Januari 2019. Sebagaimana yang saya dengar, demikian pula yang saya lakukan. Saya berjuang demi ajaran Buddha dan demi semua makhluk. Sungguh, demi ajaran Buddha dan semua makhluk. Saya telah berjuang lebih dari setengah abad dalam sepanjang hidup saya. Namun, saya merasa masih ada banyak hal yang belum saya lakukan. Yang paling saya khawatirkan adalah makhluk hidup yang tidak terhitung jumlahnya. Pada kalpa kerusakan ini, bencana alam kerap terjadi. Saya selalu merasa bahwa insan suci terus bertumbuh di setiap negara. Jumlah insan suci terus meningkat. Bodhisattva sekalian, untuk 4 misi utama suci kita menghabiskan 40 tahun. Untuk menyempurnakan perangkat kerasnya, selanjutnya Master mulai bersiap-siap untuk berjuang demi ajaran Buddha. Jadi pada 40 tahun pertama suci, saya berjuang demi semua makhluk. Kita membentangkan jalan di tengah masyarakat agar orang-orang dapat memasuki jalan bodhisattva. Setelah lebih dari 40 tahun, saya pun bersiap-siap untuk mengajarkan sutra. Jadi, saya bertekad untuk sepenuhnya membabarkan sutra teratai. Hanya satu kekhawatiran saya, yaitu entah apakah saya bisa menyelesaikannya. Pasti bisa, namun saya akan mengerahkan segenap hati dan tenaga. Saya bersungguh hati mengajarkan setiap bab dan menjelaskan setiap penggalan sutra. Singkat kata, kehidupan manusia akan berakhir suatu hari nanti, sedangkan Dharma akan bertahan selamanya. Dengan adanya media yang membantu merapikan semua ceramah saya, ajaran saya akan bertahan selamanya.
bodhisatwa sekalian, ingatlah tekad awal kalian. Kini kalian harus memanggil kembali niat pikiran itu dan kembali pada spirit Ceci. Ceci memiliki kehidupan. Jiwa kebijaksanaan Ceci akan bertumbuh selamanya. Para makhluk yang begitu banyak di dunia ini. Latar belakang Asosiasi Komisaris Distrik Utara tanggal 30 September 2006. Saya tidak dapat menjangkau seluruhnya. Karena itu, membutuhkan dukungan semua orang untuk melakukannya. Sehingga sungguh membutuhkan kekuatan banyak orang. Dengan harapan semua orang dapat meneruskan filosofi ini hingga ratusan bahkan ribuan tahun. Para makhluk di dunia ini sangat banyak. Saya berharap semakin banyak orang yang meneruskan estafet cinta kasih. Alangkah baiknya jika di setiap tempat dan negara semua orang dapat mempromosikan estafet cinta kasih. Jika demikian, barulah kita dapat berkata bahwa kita telah berjuang demi semua makhluk. Latar belakang Ketekunan Insan Ceci, Distrik Timur, tanggal 2 September 2012. Ajaran Cingse adalah giat mempraktikkan jalan kebenaran. Mazhab Ceci adalah jalan bodhisatwa di dunia. Pintu Dharma kita adalah silsilah Dharma Cingse. Saya berharap agar di dalam batin setiap orang memiliki pikiran yang hening dan jernih, serta tekad yang luas, luhur, serta tidak tergoyahkan dalam masa tak terhingga. Pintu Dharma yang tiada terhingga terpampang di hadapan, memperoleh maha kebijaksanaan dan memahami segala Dharma. Bagian naskah syair ini, jika Anda mampu memahami maknanya, 4 kalimat awal adalah pikiran yang hening dan jernih, serta tekad yang luas dan luhur. Inilah silsilah Dharma Cingse kita. Saya berharap semua orang dapat kembali kepada hakikat kebudaan, yakni batin kita harus berada dalam kondisi yang hening dan jernih. Sifat hakiki setiap orang adalah sangat murni. Jadi kita sungguh-sungguh mempertahankan kemurnian hati kita ini. Saat pertama kali kita membangkitkan tekad awal, kita harus ingat bagaimana perasaan kita saat itu. Ketika kita melihat Ceci, mendengar Dharma dan merasa sukacita, lalu mulai membangkitkan tekad untuk bergabung. Sebersih niat ini hendaknya tidak tergoyahkan dalam masa tak terhingga. Keyakinan kita harus benar, barulah pintu Dharma yang tiada terhingga terpampang di hadapan. Jika kita tahu bahwa Dharma adalah demikian, kita hendaknya menjaga batin kita. Tidak hanya menjaga batin ini, tetapi juga menjaga tekad ini. Selain itu, kita juga harus masuk ke tengah masyarakat. Dengan masuk ke tengah masyarakat, pintu Dharma yang tiada terhingga terpampang di hadapan. Jika belum menjalani, maka tidak akan tumbuh kebijaksanaan. Jadi, kita dalam menjalani pelatihan diri, Buddha datang ke dunia untuk mengajarkan ajaran bodhisattva. Beliau datang ke dunia untuk mengajarkan kita semua agar dapat menjadi bodhisattva. Jalan bodhisattva adalah tentang menyadarkan diri sendiri, sekaligus menyadarkan orang lain.
kita harus melatih diri sendiri dan juga membimbing orang lain untuk melatih diri. Maka ini disebut pintu Dharma yang tiada terhingga. Karena di dalam diri setiap orang terdapat sutta pitaka yang besar. Pada kehidupan masa lalu seorang, bagaimana dia bertemu dengan suci atau bagaimana ajaran Buddha mengubah dirinya, itulah sutra pitaka besar. Sekaligus bagian dari sutra pitaka suci. Jadi dalam organisasi besar suci ini kita saling menginspirasi dan menyemangati. Pada saat bersamaan kita juga harus terjun ke masyarakat agar bisa menyaksikan penderitaan dan menyadari berkah. Bodhisattva hendaknya mencabut penderitaan para makhluk. Di tengah masyarakat terdapat banyak pintu Dharma. Saat kita berada di tengah orang banyak, kita dapat memahami banyak orang, masalah, benda. Setelah itu, saat mendengar Dharma, kita pun dapat memahaminya. Kita dapat memahami segala orang, masalah, dan benda di kehidupan. Semua merupakan tempat bagi kita untuk belajar dan dengar. Mendengarkan dan merenungkan. Kita mendengar, setelah mendengar kita harus merenungkan. Setelah direnungkan, lalu dipraktikkan dalam tindakan nyata. Setelah dipraktikkan, kita dapat memahami dan membuktikan apa yang dikatakan Buddha, yaitu penderitaan di dunia. Jadi kita menggunakan orang, masalah, benda untuk membuktikan atribut sejati dari kebenaran tunggal yang dibabarkan Buddha, yaitu kendaraan Buddha kembali pada sifat Buddha yang jernih dan murni yang dimiliki kita setiap orang. Karena itu saya berharap setiap orang dapat benar-benar berpegang pada silsilah Dharma kita dan mazhab kita. Semua harus bersungguh-sungguh.